Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Ittihad Klaster Al-Ghafi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf keterlambatannya karena masalah alat transportasi. Jadi masuk ke bengkel dulu, terus pakai motor orang yang punya bengkel. Jadi motor saya di bengkel sekarang. Jadi itu pulang langsung ambil motor. Makanya terlambat ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istri yang menunggu, mudah-mudahan menunggunya tadi dihitung zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita pada malam hari ini sama-sama akan mengkaji surat At-Tariq. Dan mudah-mudahan kita juga sudah punya mushaf terjemahan masing-masing atau bisa di HP juga. Surat ini terdiri dari 17 ayat dan surat ini tergolong Makkiyah. Makkiyah di sini artinya dia turun di periode sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi kalau hijrah ke Madinah itu nanti dihitung ayat-ayat Madaniyah. Nah, sebelum hijrah itu dihitung ayat-ayat Makkiyah. Dan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di periode Mekah, memiliki ciri khas yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya banyaknya dimulai dengan ya ayuhan nas, karena sifatnya masih umum, dan juga bercerita tentang hari kebangkitan, karena orang-orang kafir Quraisy mengingkari hari kebangkitan, mempertegas akan kenabian Nabi Muhammad SAW, karena kafir Quraisy mengingkari kenabian Nabi Muhammad, dan juga mengingatkan mereka kepada asal usul dari penciptaan manusia itu sendiri. Nah, ini salah satu dari ciri-ciri ayat-ayat yang turun di periode Mekah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir. Itu jadi kalau birnya itu, kalau ra kita berhenti di ra dan sebelumnya kasrah, maka dia tipis bunyinya. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Jadi jangan dir. Jadi tidak tebal, jadi bunyinya tipis. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'. Jadi
masuk huruf ain sedikit. Ya. Was-samaa'i dzatir raja. Wal ardi dzatis sad kita qalqalahkan, kemudian masuk huruf ain sedikit. Sad. Innahu laqaulun fasl. Sadnya kita sukun dan masuk huruf lam. Wa ma huwa bil hazl. Jadi zainya sukun, harus diperjelas ya. Bukan hazal tapi hazl. Jadi zainya kita perjelas sukunnya, kemudian lamnya masuk. Jadi bukan hazal, bukan. Jadi hazl. Jadi beda ya antara hazl dan hazal, beda. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i demi langit, wat-tariq dan yang datang pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit. Bersumpah dengan makhluk itu hanya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Syirik hukumnya kalau kita bersumpah dengan makhluk. Dan banyak sekali di masyarakat kita masih tergelincir lisan kita sebagian, katanya demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh. Cukup demi Allah saja. Was-samaa'i. Nah, kalau dalam kajian tafsirnya itu atau kajian bahasanya juga, was-samaa'i itu namanya muqsamun bihi. Muqsamun bihi artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk tersebut. Nah, kalau ada muqsamun bihi, nanti ada muqsamun alaihi. Artinya untuk apa Allah bersumpah? Jadi Allah itu bersumpah untuk apa? Apa yang ingin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang ingin dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah di sini bersumpah dengan langit, at-tariq, dan juga bersumpah dengan yang datang pada malam hari. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mempertegas juga dan ingin mengagungkan apa itu at-tariq. Maka di sini dengan ada tulis istifham, kalimat bertanya. Wa ma adraka mat-tariq? Apa yang engkau tahu tentang at-tariq itu sendiri? Atau tahukah engkau apa itu at-tariq? Nah, kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menjelaskan apa itu at-tariq. Kata Allah, an-najmu ats-tsaqib. An-najmu jamaknya nujum, bintang, ats-tsaqib yang menembus. Jadi cahayanya yang menembus. Nah, di sini para ulama banyak tafsiran makna dari kata an-najm di sini. Apakah dia Suraya ataukah di sana ada yang menyebutnya Zuhal. Jadi di antara planet-planet tersebut. Tetapi di sini semua yang datang pada malam hari itu namanya at-tariq. Tetapi di sini yang agung datang pada malam hari itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesuatu yang spesial di antara ciptaannya, yaitu bintang. Nah, di sini kita yang ingin mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, tentu kita bisa belajar ilmu perbintangan untuk mengetahui bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari bintang tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang agung. Berarti ada yang istimewa dari bintang itu sendiri. Di sini kita mungkin belajar ilmu perbintangan untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah, pengagungan kita terhadap
ilmu perbintangan ini hanya kita pelajari untuk mengetahui bagaimana jadwal sholat kita, kemudian juga bagaimana waktu dan musim dan lain sebagainya, atau juga untuk mengetahui arah kiblat kita, atau untuk menerangi kita di malam hari. Tetapi tidak kemudian dikaitkan dengan nasib manusia, tidak dikaitkan dengan bagaimana keadaan manusia dan lain sebagainya, atau yang disebut dengan ilmu astrologi. Jadi kalau astronomi itu tidak menjadi permasalahan, tapi kalau astrologi yang mengaitkan bintang-bintang dengan nasib manusia, dengan kelahiran manusia, kalau lahir di bulan sekian nanti bintangnya adalah apa tuh? Nah, ini nanti kemudian dikaitkan dengan nasib manusia, dan ini tentu hukumnya adalah syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab beliau Kitab Tauhid menyebutkan salah satu dari kesyirikan yang terjadi di umat ini sampai sekarang adalah mengaitkan nasib manusia dengan bintang. Dan ini banyak sekali di anak-anak muda. Bahkan mungkin kita tidak menyadari bahwasanya sampai sekarang masih ada, dan mungkin di antara anak-anak kita juga masih ada yang percaya dengan bintang-bintang tersebut. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengapa dia bersumpah dengan bintang tadi, mengapa dia bersumpah dengan langit tadi. Maksudnya adalah ingin Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwasannya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa lamma 'alaiha hafiz, memiliki sesuatu yang menjaganya, mencatatnya. Hafiz ini menjaga. Di sini kata para ulama tafsir maksudnya adalah setiap kita manusia, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita, niat, ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat mencatat ucapan kita, mencatat perbuatan kita, dan juga mencatat niat kita. Jadi malaikat itu bisa tahu apa yang kita niatkan. Baik. Kalau iblis, setan, dia tidak tahu niat kita. Jadi setan dia bisa melihat kita, tapi dia tidak tahu apa yang kita niatkan. Tapi kalau malaikat, karena dia diperintahkan untuk mencatat seluruh perbuatan manusia, perkataan manusia, dan juga niat manusia. Dan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya apabila kita ingin melakukan kebaikan, sudah berniat ingin melakukan kebaikan, dan kita lakukan kebaikan tersebut, maka bagi kita dua kebaikan, niat kita yang baik dan juga apa yang kita tunaikan dari niat kita tersebut. Tetapi kalau kita ingin melakukan keburukan, kemudian tidak jadi kita melakukan keburukan tersebut, maka tidak dihitung keburukan bagi kita. Kenapa? Karena kita baru berniat saja, belum kemudian sampai melakukan. Jadi dari ini kita bisa tahu bahwasanya malaikat bisa tahu apa yang kita niatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzur. Nah, di sini kata perintah, nadhara yanzuru, unzur, falyanzur, maka hendaklah manusia melihat. Mimma khuliq. Mimma itu asalnya adalah min dan ma. Mimma, dari apa khuliqa dia diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia yang ingkar terhadap hari kebangkitan, atau juga yang ragu-ragu terhadap hari kebangkitan,
hendaklah dia melihat mimma khuliq, dari mana dia diciptakan. Kemudian Allah perjelas dari mana manusia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Manusia diciptakan mimma'i, dari air. Dafiq adalah yang terpancar. Nah, di sini maksudnya adalah air mani. Karena kita itu ada air madhi dan ada mani. Nah, yang terpancar itu adalah air mani. Kalau air madhi itu tidak terpancar. Tapi kalau air mani dia terpancar. Dafiq yakhruju keluar. Artinya air mani tadi keluar mim baini sulbi, dari sulbi. Sulbi itu kata ulama tafsir dari tulang belakang kita. Wat taraib itu jamak dari taribah, tulang dada. Di sini kata sebagian para ulama, sulbi ini, tulang belakang ini adalah laki-laki. Jadi laki-laki itu air maninya terpancar dari tulang belakang. Wat taraib jamak dari taribah, ini adalah tulang dada. Jadi kalau perempuan dari mana? Dari tulang dadanya. Seperti itu ya. Walaupun memang ada beberapa tafsir dari kalangan para ulama, tetapi yang masyhurnya sulbi di sini adalah tulang belakang, taraib di sini adalah tulang dada bagi perempuan. Baik. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala ingin memperkuat bahwasanya setiap manusia, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, dan apa yang dia niatkan telah dicatat oleh para malaikat. Dan yang kedua yang ingin Allah perkuat adalah innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, sesungguhnya, ala raj'ihi, untuk mengulang kembali, laqadir. Di sini para ulama tafsir juga ada beberapa pendapat apa yang dimaksud dengan innahu ala raj'ihi laqadir. Sebagian ulama tafsir mengatakan mengulang penciptaan manusia itu sendiri. Baik. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya di sini adalah ketika manusia sudah menjadi tanah atau sudah dimakan ulat, ya, dimakan bumi, maka dari manapun nanti jasad manusia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan nanti. Baik. Dan semua tubuh manusia itu bisa hancur kecuali ajbud dzanab. Ajbud dzanab itu adalah tulang ekor. Jadi kita manusia, serabut apapun tubuh kita, daging kita, kulit kita, tulang kita, maka semuanya hancur kecuali ajbud dzanab. Ajbud dzanab itu tulang ekor. Dan dia kecil. Jadi bukan tulang ekor yang panjang, yang besar, itu enggak. Teman-teman, dia kecil. Nah, dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusun kembali tubuh kita seperti di dunia. Nah, ini makna dari innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengulangi ciptaan manusia itu sendiri adalah sesuatu yang kuasa bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit dan tidak ada istilah ini bagi Allah mudah, ini lebih mudah, tidak ada. Jadi kalau bagi kita kan mungkin ada suatu pekerjaan yang ini mudah dan yang ini lebih mudah. Nah, itu semua tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Jadi tidak ada mudah dan lebih mudah bagi Allah, tapi semuanya adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubla as-sarair. Tubla, dikemukakan, dinampakkan. As-sarair jamak dari sarirah, semua yang disembunyikan.
perkara hati kita, apa yang kita sembunyikan di dunia, ya, kasus kita, keadaan kita sebenarnya, maksiat kita dan lain sebagainya yang kita sembunyikan di dunia, yang mungkin anak istri kita saja mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan. Iya, anak istri saja mungkin tidak tahu apa yang kita sembunyikan, apalagi kalau HP-nya dikasih password misalnya. Tetapi semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada keluarganya untuk menyelamatkan diri masing-masing, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, la uni ankum minallahi syai'a, saya tidaklah bisa kemudian membantu kalian di hari kiamat nanti, dan tidak ada lagi nasab di hari kiamat nanti. Jadi tidak ada lagi nasab seperti kita di dunia. Misalnya ini bapak, kemudian anak, yang kemudian bapak kemudian dengan anaknya kemudian seperti di dunia, misalnya ya siap berkorban untuk anaknya, begitu juga anak kemudian siap berkorban untuk ayahnya dan lain sebagainya. Maka itu tidak ada lagi nanti di akhirat. Bahkan nanti antara anak dan ayah saling berebut amal masing-masing. Ayah tidak mau amalnya diambil oleh anaknya, begitu juga anaknya tidak mau amalnya diambil oleh ayahnya. Nafsi. Jadi kita pada saat itu tidak ada yang kita pikirkan kecuali keselamatan kita masing-masing. Jadi tidak berpikir lagi untuk keselamatan ayah kita, untuk keselamatan ibu kita, untuk keselamatan anak kita. Tapi kita pada saat itu hanya berpikir untuk keselamatan kita masing-masing. Subhanallah. Dari itu Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirru lari. Bahkan seorang ayah saja takut itu ketemu dengan anaknya, karena banyak hal-hal yang nanti akan dia pertanggungjawabkan terhadap anaknya itu sendiri. Begitu juga anak terhadap orang tuanya dan lain sebagainya, suami terhadap istri, istri terhadap suami dan lain sebagainya. Hak-hak yang belum kita berikan, kezaliman yang kita lakukan. Nah, pada saat itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perkara kita yang belum selesai di dunia. Kita berantem antara tetangga, kita berantem antara saudara. Ada hak anak buah kita yang belum kita berikan. Ada hak pegawai kita yang kurang yang kita berikan. Atau ada kewajiban kita yang belum tertunaikan, yang kita mungkin sudah mengambil upahnya. Atau kita kemudian beli sesuatu, kemudian kita berusaha untuk mendapatkan kelebihan, baik itu barang ataupun uang, dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita sudah 10 tahun, 20 tahun lupa akan kejadian tersebut. Maka pada hari itu dinampakkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan takut jikalau ada orang yang menzalimi kita. Maka sesungguhnya ketika ada orang yang menzalimi kita dan kita tidak bisa kemudian membalas kezaliman saudara kita tersebut, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalasnya di akhirat. Kalau kita maafkan di dunia, kalau kita halalkan di dunia, kita dapat pahala. Tapi kalau kita belum menghalalkannya, maka nanti akan sampai urusannya di akhirat. Sampai nanti kata Rasulullah SAW hadis muflis. Siapakah orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Dia punya banyak pahala, tapi kemudian pahalanya hilang. Pahalanya diberikan kepada orang yang dia zalimi, berkurang pahalanya, bangkrut dia pada saat itu. Dan dosa orang yang dia zalimi tersebut, kalau pahalanya sudah habis diberikan kepada orang lain,
Jadi kalau ada orang yang menggibah kita, ada orang-orang yang menjelekan kita, ada orang yang menzalimi kita, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hitung-hitung untuk mengurangi pahala kita nanti di nambah pahala kita nanti di akhirat dan mengurangi dosa kita nanti di akhirat. Dan tidak ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlupa di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Sini kata para ulama, dzarrah itu biji sawi, artinya sesuatu yang kecil, ringan. Ya, perbuatan yang mungkin kita tidak sengaja mungkin kita melakukannya, tetapi dihitung kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrah. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, sekecil dzarrah, syarran yarahu, yarah, dia akan melihat balasannya. Subhanallah. Dari itu orang-orang mujrim, orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala ceritakan, "Wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi." Ya, wudi'al kitabu, ketika kitab telah diberikan kepada mereka masing-masing. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, maka orang-orang mujrim, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa, ya, mereka musyfik, mereka merasa takut pada saat itu. Mereka ingat betul, dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ingatan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Maka mereka akan takut ketika melihat catatan mereka masing-masing nanti di akhirat. Kemudian mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini katanya? Tidak meninggalkan sesuatu yang kecil pun kecuali dicatat. Apalagi sesuatu yang besar. Illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Dan mereka akan mendapatkan wajadu ma 'amilu, apa yang mereka lakukan di situ. Hadira, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tangan kita yang pernah melakukan dosa, kaki kita yang pernah melakukan dosa, mata kita yang pernah melakukan dosa, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka tidaklah kemudian pada saat itu manusia memiliki kekuatan untuk menolak apa-apa musibah-musibah yang datang kepadanya. Wala nasir, dan juga tidak ada yang bisa menolongnya. Baik. Adapun permasalahan syafaat ini nanti ketika kita sudah bagaimana keadaan kita nanti ketika sudah ditimbang amalan kita. Ketika seseorang sudah divonis surga atau neraka, barulah kemudian datang syafaat. Ya, dan syafaat itu pun tergantung juga dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan di akhirat pun itu tergantung juga dengan iman dan amal saleh kita di dunia. Jadi tidak kemudian kita bergantung nunggu syafaat Rasulullah, nunggu syafaat dari anak-anak, nunggu syafaat dari keluarga, nunggu syafaat dari teman, nunggu syafaat dari Al-Quran, nunggu syafaat dari puasa, nunggu syafaat dari para sahabat, orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah divonis, tetapi apakah kemudian syafaat mereka kemudian bisa membantu kita? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kita kemudian tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut? Dan banyak dari saudara-saudara kita sekarang yang terkadang mereka mengharapkan syafaat, meminta syafaat, tetapi justru permintaan syafaat mereka tersebut mengharapkan
syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya syirik. Meminta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam justru akan mengharamkan kita mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekarang di masyarakat kita yang belum paham. Baik. Qulillahi syafa'atu jami'a, katakanlah syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Baik itu syafaat dari nabi, baik itu syafaat dari orang-orang saleh, baik itu syafaat dari para sahabat, syafaat dari para wali dan lain sebagainya. Adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali kalau kita sudah mendapatkan stempel ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat syafaat yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ada dua syarat syafaat. Yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada hamba kecuali kalau hamba tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau ada seseorang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum mengesakan Allah. Kapan seseorang dikatakan dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia hanya berdoa kepada Allah saja, kalau hanya meminta kepada yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa taala saja, baru dikatakan kemudian dia bertauhid. Tapi kalau dia masih meminta kepada makhluk, walaupun itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetap saja hukumnya adalah syirik. Jadi tidak ada perbedaan dari sisi hukum. Orang yang meminta kepada roh-roh, jin-jin, batu, kuburan dan lain sebagainya, dengan orang-orang yang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita menyamakan Rasul dengan berhala, bukan. Tetapi dari sisi kesyirikan, dari sisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya. Karena sebagian orang mengatakan kalau meminta kepada batu-batu, gunung, itu baru syirik. Kalau kita minta kepada Rasul. Ayo subhanallah. Walillahi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kita berdoa bersama. Nah, ini makna dari syirik itu bersama. Artinya apa? Syirik itu bukan semata-mata kita menyembah selain Allah saja, bukan. Ya kan? Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto dan lain sebagainya, mereka syirik, kufur. Tetapi syirik itu bukan hanya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau tidak menyembah Allah, bukan hanya itu saja. Iya, itu adalah kesyirikan, tapi kesyirikan juga adalah seseorang yang dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mendatang ke masjid, masuk masjid, sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah